Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV manual tahun 2010. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan itu adalah tampilan fisik luar. Kita bisa mulai dari bagian bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batas antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi atau di bagian permukaan cat dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin, sekalian kita periksa juga kondisi nutnya bagaimana, serta kondisi dari pantulan benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa pantulannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, baik lampu, kaca-kaca juga kita periksa, ban juga kita periksa kondisinya bagaimana. Ini ban depan masih sekitar 70% lebih masih ada untuk ketebalan ban belakang, ban depan sebelah kanan. Terus untuk bagian belakang pun juga hampir rata. Jadi masih ada sekitar 70% lebih. Kita kelilingin, kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini ban juga masih hampir rata ya ketebalannya. Jadi sekitar masih ada di atas 70%. Seperti itu. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya sendiri ini dia masih bawaan dari Nissan, jadi terpisah dengan antara kunci dan remote. Sekarang kita coba buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita cek lagi itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus jangan lupa juga di masing-masing kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah bagian kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus kita cek juga dashboard kondisinya bagaimana. Nanti ini satu persatu juga akan kita periksa, jadi jangan di skip video ini. Terus kita periksa juga kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok pun juga kita periksa bagaimana. Ini joknya masih bawaan orisinil, jadi dia bahannya bahan fabric atau bahan kain. Untuk ukuran tahun 2010 ya, sudah 14 tahun, kondisinya juga masih lumayan oke. Setelah kita cek bagian interior, kita pastikan kondisinya oke. Berikut coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kita cek benar-benar kalau misalnya itu dari packing atau dari seal-sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kaki-kaki juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, kalau itu dari karet-karet atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus bagian kolong juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau kropos. Terus habis itu, setelah itu kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan itu semua sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk colokan kunci ada di bagian sini.
Colokan kunci, pastikan ini mobilnya manual ya. Jadi kita pastikan bahwa posisi gigi netral. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau dicas. Dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus habis itu, untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi perlu kita periksa lebih lanjut. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu ada di kilometer ya. Jadi Nissan Grand Livina ini kilometernya di 100.000 ya, lebih sedikit. Di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi ini, jadi harus ini ya Pak, sudah mendekati untuk ganti oli berikutnya. Terus kita cek juga di Nissan Grand Livina ini juga masih lengkap, dia buku servis juga masih ada serta buku manual. Kalau nggak salah servis Nissan terakhir sampai kilometer di 19.000 gitu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta catatan-catatan servis sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai atau sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin dia di sini. Jadi di sini buat buka kap mesin. Di sampingnya ada buat buka pengisian bensin. Terus di sini ada tombol, jadi tombol buat pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi belum retract. Di sini ada kisi-kisi AC, AC juga kita cek masih dingin. Sebelum kita ke bagian depan, kita lihat mesin, kita periksa juga di door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Ini bahannya sama bahannya dengan bahan jok ya, jadi bahan fabric. Terus di bagian sini ada tombol. Jadi di sini ada tombol buat central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat pintunya. Jangan lupa juga di masing-masing pintu juga kita periksa ya. Di pinggir-pinggir pintu di sini ada sealer. Jadi sealer kita cek, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantiannya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh Nissan-nya untuk mobil-mobil Nissan yang lain seperti di Nissan Juke, terus Nissan Evalia, terus di Nissan Mars yang 1500 cc. Terus habis itu dipakai juga sama Nissan Latio ya, yang 1500 cc yang dipakai untuk taksi dulunya. Jadi mesin ini termasuk mesin unggulan Nissan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya halus, ritme suaranya konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim ya. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin juga pinggir-pinggirnya ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan, di sini ada besi yang memanjang di depan ya. Di bagian depan sini kita sebut apron. Jadi apron kita cek, pastikan bahwa tidak bekas reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita periksa. Lipatan-lipatan pada besinya, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, serta di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Fan listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa perputarannya itu normal ya. Oke. Sekarang kita tutup bagian mesin. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang
yang terkenal di kelasnya kenyamanannya ya. Terus habis itu untuk nyetirnya juga posisi nyetirnya sama seperti menyetir sedan, termasuk yang stabil juga di tol. Terus perawatannya juga relatif mudah. Hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta bengkel-bengkel resmi Nissan pun juga tersebar. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Dengan pesaing yang sekelasnya pun juga harganya juga cukup kompetitif seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di baris kedua dan baris ketiga ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Untuk headroomnya sendiri ini masih cukup luas ya, walaupun mobilnya ini pendek tapi dia cukup lega. Untuk jok baris kedua ya, bisa duduk 3 penumpang dengan 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah dengan jok, dengan bangku. Di sini ada seat belt, 3 titik ada 2, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Di bagian sini ada laci. Ini senderan tangan, ada 2 cup holder di bagian sini. Pelipatan jok bisa ini ya, 40% 60% dilipat ke depan dan dia bisa rata lantai, termasuk bagian belakang pun juga bisa dilipat. Jadi tengah sama belakang bisa rata lantai. Jok ini juga bisa reclining dan bisa maju mundur juga. Oke, terus sekarang kita periksa di bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan terbuka, terus habis itu ada tempat kantong penyimpanan lagi, terus habis itu ada kisi-kisi AC yang dia kecepatan dan suhunya mengikuti AC di depan. Terus di bagian atas di sini ada pen handle tangan, retract, terus habis itu ada ini apa? LCD TV. Jadi di sini ya bisa buat mutar DVD. Terus sama di sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sekarang kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang bisa duduk 2 penumpang, tidak ada senderan kepalanya. Terus di bagian sini ada pelipatan bangku nih 100% dilipat ke depan dan dia bisa rata lantai. Di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil, sama di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil. Terus di bagian atas ini ada ini handle tangan, modelnya model retract juga. Terus habis itu di sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan modelnya model retract juga. Oke. Di baris kedua dan baris ketiga sudah kita periksa, sekarang kita keluar. Oh ya lupa, nih door trim juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya bisa dengan jari. Terus di sini juga sealer pada pinggir-pinggir pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa pengisian bensin ada di sebelah kanan. Pengisian bensin di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini ada semprotan air wiper, kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang, ada lambang Nissan-nya 1,5 tipenya XV Grand Livina, ada tulisannya di sini. Untuk buka pintu modelnya model congkel, ada colokan kunci sama ada ini sensor parkir 2. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Pintu bagasi, jangan lupa juga kita periksa sealernya, pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Untuk space bagasi masih lumayan oke. Apabila jok baris ke 3 dilipat dapat space bagasi yang lebih besar dan dia juga dilipatnya bisa rata lantai. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini ada kunci-kunci sama ada segitiga, sama di bagian dalam sini juga ada ban cadangan full size. Peleknya juga ngikutin pelek yang ada. Terus di bagian dalam sini juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak belakang. Oke, sudah kita periksa bagian bagasi, sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus ini child locknya, sealer pintu jangan lupa juga kita periksa di sini. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke.
Ini tampilan bagian belakang. Ya. Sekarang kita lanjut. Kita periksa di bagian sini. Door trim pintu depan kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, kondisinya masih oke. Terus ini tampilan bagian jok depan, serta di sini ada tampilan dashboard. Sekarang kita periksa ke bagian dashboard ya. Oke, kita masuk, kita periksa. Di sini ada cluster speedometer. Terus untuk di sini ada ini ya. Jadi di sini ada buat pengaturan lampu ya. Jadi ada lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus kondisi setir di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Tapi secara keseluruhan setir juga masih oke. Tombol klakson di sini lambang Nissan, tapi dia belum dilengkapi dengan airbag. Terus kita ke konsol tengah. Di sini ada ini ya, silver. Di sini warnanya silver. Untuk AC, ini kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Head unit bawaan orisinilnya, jadi dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Terus kita ke bagian bawah lagi. Di sini ada tombol lampu hazard, pengaturan AC. Ini buat arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam, suhu AC, kecepatan angin AC, defogger belakang, serta colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, cup holder 2, tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih di sini. Sama di sini handle rem tangan, serta di bagian sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita lihat bagian dalam, pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, karat atau sisa lumpur. Terus untuk di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, serta di bagian atas sini ada handle tangan model retract. Sun visor belum ada cerminnya. Spion tengah sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, tapi dia tidak ada cerminnya juga. Sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian pintu supir. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV manual tahun 2010. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah. Biasanya dicantumkan, jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin masih enak atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di Harapan Indah Bekasi. Jadi ini kawasan pusat otomotif sentra Harapan atau dikenal dengan POS atau POS. Dia sampai ke depan sana, luas, area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta follow juga di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.